Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo Generus, selamat datang di Generus Podcast. Tempat kita ngobrolin seputar kegiatan Generus yang menarik dan pokoknya seru banget. Bersama aku di sini Vigo, tapi aku nggak sendiri. Aku ditemenin sama rekan aku. Siapa Mas? Halo, kenalin nama aku Irfan Maulana ya. Aku mahasiswa UNES. Nah, oke Mas Irfan. Hari ini kita mau ngobrolin nih tentang dunia perkuliahan pokoknya hari ini ya. Jadi ketika kita kuliah tuh harus ngapain aja sih sebenarnya? Dan gimana sih cara kita buat jadi seorang mahasiswa yang kece nih Mas? Karena kalau jadi seorang mahasiswa kan nggak cuma harus pinter di bidang akademik ya. Pasti kan juga kita dituntut bisa ngembangin diri lebih dalam lagi nih di dalam perkuliahan sih gitu. Nah sebenarnya kalau dari Mas Irfan sendiri nih, kalau kuliah tuh ngapain aja sih sebenarnya? Ya, kuliah itu ya santai ya. Ya, jadi kayak kalian kan juga pernah SMA ya. Ya kayak SMA gitu. Tapi jamnya itu lebih bebas. Kayak apa ya? Kalau aku kan di UNES sendiri itu kita bukan apa ya kuliah yang paketan gitu. Kita ambil kelas-kelas. Jadi ada jamnya yang pagi, ada jamnya yang siang, ada jamnya yang malam ya. Kita bisa bebas untuk ngatur jamnya menurut kita sendiri sih gitu. Terus nih, kalau ditanyain gimana caranya jadi mahasiswa yang kece? Nah, hal-hal apa aja sih atau tuntutan apa aja sih yang bisa menunjang kita itu jadi lebih kece nih Mas? Jadi mahasiswa kece gimana atau biar jadi anak keperkuliahan yang kece itu seperti apa itu gimana nih Mas kalau dari Mas Irfan sendiri? Kalau dari aku sendiri ya kita ngulik sih sebenarnya sih. Kita harus ngulik dulu apa ya? Kayak ada info-info apa sih di mahasiswa itu gitu loh. Contoh misalkan kayak ada yang terbaru ini kan ada kampus Merdeka ya kan. Ada beasiswa itu peluangnya banyak banget sih. Terus project dosen gitu kita juga bisa ikutan berpartisipasi di situ gitu. Kalau misalkan kita punya ketertarikan dalam sebuah bidang, kita juga bisa untuk manfaatin nih organisasi-organisasi yang ada di kampus kayak contoh misalnya kayak UKM, CEM dan lain sebagainya gitu sih. Oke, benar-benar. Ya emang dengar-dengar sih akhir-akhir ini ada yang program namanya MBKM ya Mas ya? Ya, program magang kampus Merdeka. Tapi selain itu juga dengar-dengar selain berkuliahan, itu juga kita dari YouTube pun bisa dapat ilmu baru gitu Mas. Jadi nggak harus kita kuliah, tapi kita belajar dari YouTube, kita bisa nyerap nih ilmu. Contoh dari beberapa podcast lah atau beberapa video lah dari influencer-influencer tuh nerangin gimana cara kita pengelolaan uang atau gimana cara berpikir tentang mindset kita itu kan banyak dari YouTube nih Mas. Nah ini kira-kira dari Mas Irfan sendiri gimana sih dengan fenomena-fenomena yang ada saat ini? nah justru kalau dari aku pribadi ya Mas ya, aku tahu hal-hal seperti itu karena aku kuliah Mas. Jadi seperti apa ya istilahnya kayak nonton Raymond Chain gitu ya. Terus Timothy Ronald gitu kan dan kawan-kawannya itu istilahnya dia ngebuka diri kita. Oh ternyata ada yang namanya financial freedom, ada yang namanya apa istilahnya upgrading skill lewat bootcamp dan lain sebagainya. Ternyata aku tahu itu setelah nonton YouTube sih. Tapi aku nggak mungkin tahu hal itu kalau aku nggak kuliah gitu. Kalau aku pribadi. Tapi kalau semisal kalian istilahnya anak yang suka ngulik gitu kan, yang kepo nih ya, daya keponya tinggi, bisa jadi kalian tahu soal hal-hal begitu lewat informasi yang mungkin istilahnya tidak dari sumber kuliah gitu, mungkin dari teman, dari keluarga, dari mana-mana gitu juga bisa sih. Jadi misalkan kayak aku nih kayak orang yang bingung, aku nggak ngerti gitu loh, aku nggak ngerti kalau ada hal-hal kayak gitu ya aku kuliah dulu gitu. Tapi bisa jadi ada orang yang juga ngerti kayak gitu Mas, bisa belajar lewat YouTube, lewat bootcamp dan lain sebagainya juga bisa gitu. Oke. Ya bener sih kalau kata Mas Irfan juga karena dari tokoh-tokoh dunia pun salah satunya
kayak Bill Gates, dia tuh kuliah nggak selesai kan ya Mas ya. Tapi dia bisa ngediriin sebuah company yang sampai sekarang pun diperhitungkan, yang namanya Microsoft. Itu seorang Bill Gates tuh nggak melulu harus menyelesaikan kuliahnya dia, tapi dia bisa bangun company yang segede itu. Kemudian gak usah jauh-jauh deh, di Indonesia sendiri tuh ada Bu Susi ya. Bu Susi tuh lulusan SMP ya, tapi dia bisa dengan segala kemampuan dia, dengan pengalaman dia bisa bangun company nih yang bisa dibilang nggak cuma company abal-abal gitulah ya kasarannya. Jadi kalau apa ya, menurut aku tuh sebenarnya penting nggak penting sih antara kita mau kuliah atau nggak kuliah, karena emang banyak banget hal-hal atau cara-cara gimana kita bisa ningkatin diri, terutama terkait upgrade diri. Dari itu sih gitu sih Mas. Aku juga setuju sih soal itu sih. Karena gimana ya, kalau dari aku pribadi ya Mas ya, itu kuliah itu memang penting dan nggak penting. Karena ada tipikal orang yang memang dia itu bisa belajar secara otodidak, ya seperti Bu Susi, seperti Bill Gates, seperti itu kan belajar lebih bisa otodidak ya. Kalau aku sendiri, aku nih tipikal orang yang bingung mau tujuannya mau kemana gitu. Jadi aku sempetin diri buat kuliah dulu karena di kuliah itu kan kita istilahnya silabusnya itu sudah tersusun rapi gitu. Jadi kita tahu akan kemana gitu. Terus juga kalau semisal ada loh teman-teman kita banyak yang sukses lewat bootcamp juga. Karena di bootcamp itu aku juga salah satu ikut bootcamp juga sih Mas. Di bootcamp itu kita malah lebih ini istilahnya informasi-informasi seputar pekerjaan itu lebih relevan dengan zaman sekarang. Bukan seperti kayak di perkuliahan yang notabene itu ilmu-ilmu dasar dan lebih lama gitu. Nah, mungkin itu juga bisa jadi sarana bagi teman-teman untuk bisa upgrade diri lewat bootcamp itu. Tapi kalau dari aku pribadi nih Mas, jujur dari perkuliahan itu kita belajar banyak hal sih. Terutama aku yang istilahnya saat ini masih skripsian ya. Ya itu bisa istilahnya kita belajar banyak hal, kayak contoh pelajaran-pelajaran hidup kan. Benar. Biko kan juga nih skripsi kan, ya kan, wah pasti hektik dan lain sebagainya. Benar. Nah itu lewat hal-hal seperti itu istilahnya mengasah diri kita soal critical thinking kita jauh bisa lebih jalan gitu sih. Kalau dari aku gitu sih. Dan menurut Mas Tigo sendiri gimana? Oke, kalau dari aku kan berarti intinya kuliah itu penting nggak penting. Kalau kata aku sih mau kuliah atau enggak, itu kuncinya tetap setiap orang harus upgrade diri. Baik itu upgrade dari melihat YouTube atau ikut bootcamp, semuanya itu penting lah kalau di era saat ini. Nah, mana perkembangan zaman kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Yang penting kita persiapkan dulu aja deh. Gimana cara kita upgrade diri buat ke depannya bisa improve lagi ke depannya. Kalau dari aku sih gitu. Oke, itu tadi diskusi sedikit kita tentang emang kuliah itu penting atau enggak sih? Semoga bisa jadi bahan pertimbangan nih buat yang lagi galau, milih mau kuliah apa enggak, atau masih bimbang nih 50-50. Gimana nih? Aku berlulus mau kuliah apa enggak ya? Betul sih. Teman-teman juga jangan lupa ya, kalau belajar itu nggak harus di kampus. Kita itu semua harus wajib buat belajar, ya kan? Kayak dalilnya nih, ya kan? Wes, ngapain dalil? Aduh. Apa istilahnya dalilnya itu, kita itu memang sebagai seorang muslim itu harus belajar, ya kan? Harus belajar, wajib untuk kita sebagai seorang muslim itu harus belajar. Seperti itu sih. Jadi buat yang mungkin ngomong kuliah itu nggak penting, atau yang kuliah itu penting dan lain sebagainya, kita sudahi perdebatan sampai di sini. Mending teman-teman gunakan waktunya daripada istilahnya ribut-ribut soal itu, tapi bisa gunakan lebih banyak waktunya untuk research lagi. Apakah teman-teman ini butuh untuk kuliah atau tidak? Seperti itu sih. Oke, benar sekali Mas dari omongan Mas Irfan. Oke guys,
kayaknya sampai gitu aja ya. Sampai ketemu di podcast-podcast kita selanjutnya. Kalau dari aku sih pesannya tetap terus berkembang, terus improve diri untuk menyambut masa depan yang akan datang. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.